saya sampaikan. Oke. Mulai ya teman-teman ya. Oke, lanjut, Bu. Ya, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, teman-teman hebat semuanya. Alhamdulillah ya, kita berpikir sejenak bahwasanya setiap manusia gitu ya, setiap orang pasti menginginkan yang namanya tujuan hidup gitu ya. Salah satunya yaitu kebahagiaan, entah itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, kebahagiaan dunia itu merupakan yaitu salah satunya mungkin punya anak yang solih gitu ya, suami kita solih gitu ya, banyak uang gitu ya, sehingga kita bisa jalan-jalan gitu ya. Ketika kita punya uang banyak, insya Allah kita bisa bermanfaat untuk orang. Salah satunya kita bisa jalan-jalan. Tetapi gitu ya, tapi sangat sedikit sekali yang memikirkan bagaimana gitu ya caranya mendapatkan kebahagiaan tersebut dengan cara memahaminya yang sangat mendalam. Bentar ya. Baik, teman-teman, kita melihat slide ini ya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Rinda gitu ya, bahwasanya kita sudah diajak ya berkeliling-keliling dunia gitu ya, berkeliling-keliling kota. Kalau kami kota, kalau ini sudah merujuk pada dunia ya, karena ke Turki gitu ya. Tapi ketika kita sudah menjadi tujuan kita Turki gitu ya, tapi apa ya, apa kira-kira teman-teman bisa membantu kami untuk yang dibutuhkan gitu ya agar tujuan kita yang jalan-jalan ke Turki ini bisa tercapai. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya? Mungkin teman-teman bisa membantu menjawab. Silahkan. Alat. Mana dia? Iya, alat apalagi? Mungkin yang lainnya bisa membantu selain alat ketika kita bisa mencapai ke Turki ini dengan apa dengan sukses ya, dengan sukses, dengan bahagia tadi tentunya gitu ya. Apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya untuk mencapai itu? Ngajak temen biar rame ke Turkinya. Nah, bisa jadi kerame ya, ngajak teman ya, karena tadi itu ya banyak uang ya, ngajak teman ya, boleh. Terus apa lagi? Mau Ada lagi ngapain di teman-teman? Turki? Mau ngapain di Turki? Ya, mau ngapain ya kira-kira? Iya. Ada lagi? Baik ya, sedikit ya terkait dengan ini ya, mereview kembali tadi yang sudah disampaikan Bu Rinda bahwasanya ketika kita sudah ya merumuskan dan menetapkan ya keberhasilan atau indikator dari sebuah perjalanan tadi ya, perjalanan menuju ke Turki, maka kita perlu gitu ya, perlu membutuhkan yang namanya pemahaman yang mendalam gitu ya, pemahaman yang mendalam terkait dengan yang sangat filosofi gitu yang filosofi sekali terkait dengan SKL SIT ini ya di dalam hadis riwayat Ibnu Majah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya gitu ya mereka itulah orang yang cerdas mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat Masya Allah disambung lagi deh ya hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya orang yang cerdas gitu ya orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal memperbanyak bekal untuk hari setelah kematian. Masya Allah gitu ya. Sangat mendalam sekali pemahaman ini terkait
dengan satu kesatuan indikator dari keberhasilan SKL SIT ini gitu ya, Masya Allah gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, menurut step Kavi bahwa saya memulai dengan memikirkan tujuan ya, berarti memulai dengan pemahaman yang jelas. Masya Allah tentang tujuan Anda. Jadi tujuan kalau kita mulai dari tujuan berarti kita mulai pemahaman yang jelas pula tentang tujuan hidup kita ya tadi bahwa tujuan kita nanti akhirnya kemana? Akhirat ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka mulailah dari sekarang tujuan kita gitu ya. Begitupun dengan SKL ini kaitannya sangat mendalam sekali gitu ya. Dan untuk memahami alur perancangan atau understand by design gitu ya, tidak hanya memerlukan tiga ini saja gitu ya strateginya, tapi tidak hanya memahami bagaimana strategi mengajar, tidak gitu ya, bagaimana metode mengajarnya juga tidak gitu ya teman-teman, bagaimana format modul ajarnya kita buat sedesain mungkin tidak, tetapi bagaimana gitu ya kerangka perencanaan gitu ya pembelajaran dengan mengutamakan pemahaman yang mendalam sehingga tujuan utama itu bisa tercapai. Karena apa? Karena yang dibutuhkan di sini itu yang spesifik gitu ya, terukur gitu ya. Tujuan utama itu seperti yang spesifik, terus terukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan terikat waktunya. Ya, harus disesuaikan dengan untuk mendesain ini itu tidak bisa kita sama misalkan lembaga saya dengan lembaga yang lain tidak, tetapi disesuaikan dengan kemampuan lembaga masing-masing. Seperti di lembaga saya mampunya untuk dalam menghafal gitu ya, menghafal untuk mengenal buah-buah ciptaan Allah atau mungkin mengenal Asmaul Husna dengan cara bersenandung itu berbeda dengan lembaga yang lain gitu ya. Disesuaikan dengan visi misi lembaga. Yang penting tujuan dari SKL itu tercapai di dalam ketercapaian SIT ini. Selanjutnya teman-teman terkait dengan UBD ini, ketika kita sudah memahami ya, makanya kita fokus gitu ya pada asesmen ya, membuktikan ketercapaian hasil pembelajaran perencanaan gitu ya. Yaitu terkait dengan desain ya, backward desainnya gitu ya, yaitu rangkaian gitu ya, asesmennya bagaimana gitu ya, bagaimana asesmen untuk membuktikan hasil ketercapaian pembelajaran gitu ya. Nah, ketika kita sudah mempunyai rangkaian ya, rangkaian understanding by design-nya gitu, ada tiga teman-teman itu ya, bahwasanya untuk mengutamakan pemahaman yang mendalam itu ada tiga tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, bagaimana menentukan gitu ya, menentukan pembelajaran yang diharapkan, yang dikuasai. Ya, dikuasai kalau kita di fase pondasi, maka bagaimana yang dikuasai fase pondasi? Tentunya berbeda ketika yang dikuasai oleh fase A. Fase TK dan fase SD itu berbeda karena fasenya sudah sangat berbeda gitu ya. Apa yang harus kita ketahui dan yang dipahami oleh fase pondasi itu atau anak PAUD itu sendiri gitu ya. Karena di sini harus tujuannya yang jelas gitu ya. Ketika kita menerapkan pembelajaran yang kita harapkan atau konsepnya pun berbeda gitu ya. Yang kedua, ketika sudah menentukan tujuan gitu ya, konsepnya yang matang, maka menentukan cara membuktikan ketercapaiannya dengan cara apa gitu ya. Dengan cara apa sih untuk membuktikannya? Karena kita sudah punya konsep tujuannya gitu ya. Dengan cara asesmennya gitu. Asesmennya seperti apa ini gitu ya untuk menentukan itu gitu ya agar bisa tercapai gitu ya. Ada beberapa gitu ya, yaitu salah satunya bukti. Bukti autentiknya seperti apa sih? Yaitu kalau di fase pondasi atau di fase PAUD gitu ya, itu salah satunya mungkin bisa dengan cara checklist gitu ya, yang lebih memudahkan gitu ya. Dengan cara checklist, dengan cara portofolio gitu ya, dengan cara project gitu ya. Itulah salah satu menunjukkan dengan kegiatan asesmen yang seperti disesuaikan dengan indikator-indikator yang sesuai dengan fase pondasi yang akan kita capai. Yang ketiga, selanjutnya itu setelah kita memahami asesmennya, maka kita harus membuat desain pembelajarannya seperti apa gitu ya. Nah, tentunya mendesain pembelajaran ini juga tidak sembarangan gitu ya, harus disesuaikan yang fase pondasi tadi yang membuat kegiatan seperti apa sih biar anak-anak ini ketertarik ya tentunya harus segera mungkin kita membuat dengan cara yang menarik gitu ya menarik menantang sehingga anak itu akan ada keterikatan ketertarikan ketika melakukan sesuatu kegiatan gitu ya jadi tidak hanya sebatas calistung saja yang saat ini sedang booming gitu ya, tapi bagaimana kita memberikan contoh-contoh yang menarik gitu ya benar-benar anak itu
sangat ketika dia tidak melakukan itu dia ada rasa kekurangan gitu. Aku belum dan aku mau lagi sampai seperti itulah. Ketika tiga konsep ini sudah berjalan gitu ya, berjalan dengan tujuannya gitu ya, tujuan awal, maka kita akan sandingkan dengan kalau di kami di kurikulum Merdeka itu namanya asesmen awal gitu ya. Asesmen awal bisa menentukan itu tujuannya apa, sudah menentukan asesmen, tinggal kegiatannya. Ini hampir mirip gitu ya, tergantung bagaimana kita kerjakan dengan SKL-nya gitu ya. Baik, lanjut ya teman-teman. Ini sama seperti tadi. Ah, di slide berikutnya teman-teman bisa bantu kami menjelaskan tentang slide ini pengetahuan dan pemahaman pengetahuan tidak sama teman bisa membantu untuk menjelaskan ini teman-teman mungkin dari Bu Nur, Bu Atin, Bu Rinda silahkan bisa membantu kami untuk memahami slide ini nanti kita diskusi bersama sambil kelanjutannya. Ibu, Saya nggak slide-nya tidak terlihat. bergerak, Hmm? Saya tidak nggak terlihat. berpindah. Loh, iya ya, Slide-nya nggak pindah. pindah kok Bu. Sebentar, bentar. Di saya nggak. Di sini slide nggak? Terlihat slide-nya tapi tidak berpindah. Di halaman pertama aja, Mbak. Baru sampai nama Mbak aja doang. Loh, oh, nggak juga. Tadi, Enggak. astagfirullah, sebentar, bentar. Tatar saya. Enggak kok. Nah, lihat. Nah, coba pindahin, Mbak, ke bawah. Ya. Bisa? Belum. Nggak bisa juga. Bentar, Coba bentar. diklik di nomor-nomor itu, Mbak, terus enter bisa nggak? Iya, sudah. Udah, tapi belum jalan. Nah, Ah, itu kan bisa. kok bisa dek ya? Bentar. Kok bisa ya dek? Sebentar ya dek ya. Kok Nah, bisa ya? bisa, bisa, bisa. Alhamdulillah. Baik. Nah, mohon izin mengulang lagi. Jadi kita diskusi bersama terkait dengan ada yang bisa membantu tentang slide ini gitu ya. Bisa membantu menjelaskan sih apa sih kira-kira gerangan yang tertera di slide ini gitu ya. Mungkin teman-teman dari Bu Atin, Bu Nur, Bu Rinda dan mungkin yang lain yang masih aktif ikut membantu menjelaskan. Kita akan diskusi bersama nantinya. Silahkan. Kelihatan ya teman-teman ya. Hmm, kelihatan. Alhamdulillah. Mungkin bisa membantu. Coba. Ya, Coba ya. silahkan. Silahkan. Kita Nanti dapat kerjakan. hadiah. Nah, makasih. Iya. Pengetahuan sama dengan pemahaman. Pengetahuan sama dengan pemahaman. Pengetahuan tidak sama dengan pemahaman. Berarti kita tahu, berarti kita paham. Ih, sama aja ya. Kasih jadi terjebak ya. Iya, iya. Terus, Oh, gimana sih? Kita Pengetahuan tahu, belum tentu paham. itu nah, maksudnya kita Kita tahu pengetahuan itu, sama dengan pemahaman. Ketika kita kita tahu itu tahu, belum tahu berarti paham. jelas sudah kita paham. Ketika kita sudah tahu, belum tentu juga kita paham. 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 Tapi kalau paham harus tahu dulu. Hmm, Syarat paham harus tahu dulu kan? Iya, ya. Orang tahu belum tentu paham berarti. baik. Menarik Baik, kan? baik, baik. Masya Kalau terlalu Allah. kata-kata Iya, itu iya. jadi bingung. Iya. Nah, Wah, dapat hadiah. Tepuk cantik. Kamu cantik. Masya Kamu Allah. cantik. Salihah. terima Tadi Bu Rinda kasih. juga ya. Bu Rinda, tepuk cantik. Kamu cantik. Kamu cantik. Salihah. Nah, Amin. itu ya hadiahnya ya. Masya Hadiahnya ya. Baik, Allah, kita hadiahnya. berbicara tentang pengetahuan sama dengan pemahaman ya. Jadi di sini ketika kita berbicara dua konsep ini, maka keduanya itu saling berkaitan erat ya. Saling berkaitan erat dan konsep ini tidak bisa terpisahkan ternyata ya teman-teman ya. Keduanya ini meskipun memiliki nuansa yang berbeda tapi memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Karena disitulah saling memahami di antara pengetahuan dan pemahaman meskipun tadi itu
keduanya memiliki nuansa yang berbeda. Salah satunya misalkan fakta ya, fakta, terus makna dari suatu fakta, keterampilan dasarnya apa, terus aku tahu bagaimana mengapa informasi ini benar gitu ya, prosedurnya seperti apa sih, dan melibatkan apa saja sih dalam pemahaman itu. Suatu contoh gitu ya, kita ambil contoh yang mudah saja bagi anak PAUD gitu ya. Nah, di sini contoh saja misalkan ketika kita belajar di kelas gitu ya, kita misalkan ambil satu topik bahwasanya badan sehat gitu ya dengan makan buah jeruk ciptaan Allah gitu ya. Itu topik yang akan SKL yang akan kita jadikan penilaian ya di indikator yang identitas diri ya, makanan kesukaan, nanti ada sehat gitu ya. Disitulah faktanya kita bawa buah jeruk gitu ya, membawa buah jeruk dan di situ anak silahkan gitu ya, anak pasti dia akan menyebutkan gitu ya, menyebutkan faktanya gitu. Oh, buah jeruk itu faktanya bulat loh bentuknya gitu ya. Kulitnya halus, itu fakta ya. Fakta kulitnya halus, diraba, terus banyak vitamin C-nya, terus apa namanya warnanya itu ada warna hijau, ada warna oranye, ada warna kuning. Itu fakta gitu, fakta. Tapi ketika memahami dari sebuah fakta tadi, maka tujuan tadi bahwa jeruk itu bisa loh dibuat untuk jus gitu ya, dibuat jus gitu ya. Ketika kita sudah memahami, sudah tahu dulu faktanya, baru kita memahaminya ke arah, oh jeruk itu ternyata bisa dibuat jus loh gitu ya. Oh jeruk itu yang menciptakan Allah loh gitu ya. Oh jeruk itu bisa juga dijual loh, bisa dibagi ke kawan-kawan loh gitu ya. Bisa dikupas. Oh ternyata di dalam buah jeruk itu ada bijinya kecil seperti itu. Jadi hal-hal yang sepele itulah yang kadang kita tidak mengarah ke arah sana, bahwasanya itu konsepnya bahwasanya jeruk ini yang menciptakan siapa. Oh ternyata Allah Maha Kuasa ya. Ternyata di dalam buah jeruk ini ada juga loh biji yang kecil gitu ya. Itu yang harus dipahami oleh fakta-fakta di dalam buah jeruk tadi gitu ya. Nah, bagaimana sih berkaitannya dengan enam aspek pemahaman itu gitu ya, yaitu yang salah satunya yaitu pemahaman di dalam dikaitkannya dengan SKLSIT, bahwa ketika kita perlihatkan buah jeruk tadi gitu ya, maka dia sudah bisa gitu ya, bisa menyebutkan dengan bahasa dia sendiri gitu ya. Bahkan bahasa dia menyebutkan ya tadi bisa mampu menyebutkan bacaan sederhana itu di dalam komunikasi gitu ya, atau communication gitu ya. Yang kedua gitu ya, yang pertama tadi aplikasi apa, mendeskripsikan ide pengetahuannya dengan kalimatnya sendiri, dia mendemonstrasikan hasil kerjanya gitu ya, terus menjelaskan alasannya gitu ketika dia bisa memegang buah jeruk tadi gitu ya. Terus yang kedua bagaimana sih gitu ya, menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan cerita, karya seni, situasi, berarti dia memaknai sebuah ide, gagasannya gitu ya, perasaan hasil karyanya. Jadi ketika dia memperlihatkan info bahwa dia bisa mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan apa yang sudah dia lihat, dia kerjakan, dia bisa mengungkapkan dengan bahasanya sendiri gitu ya. Yang ketiga yaitu bagaimana gitu ya, mengungkapkan pengetahuan, pemahaman mengenai sebuah situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oh, dia bisa mengupas jeruk itu sendiri loh tanpa bantuan. Terus, oh dia bisa membuat jus dengan cara sederhana bersama ibu di rumah, bersama teman-teman di sekolah, seperti itu ya. Itulah sebuah simulasi yang akan dikerjakan. Yang selanjutnya, bagaimana sih melihat sesuatu dari sudut pandang atau perspektifnya gitu ya, menjelaskan sisi lain nih, bahwa dari sudut pandang ternyata oh jeruk itu selain bisa dimakan bisa dijual, market day gitu ya. Oh ternyata bisa dijual loh, bisa menghasilkan uang, kita jadi entrepreneur gitu ya, bisa menghasilkan uang, bisa kita berbagi kepada orang lain seperti itu. Terus yang selanjutnya empati, ketika kita sudah muncul dari empati, bagaimana dia menumbuhkan rasa empati tadi, untuk menunjukkan SKL tadi bahwasanya oh, dia ada rasa empati eh, ketika dia sudah merasakan ya, dia sudah merasakan tadi itu ya, dengan menghasilkan uang dia bisa berbagi kepada teman yang lain gitu ya, memberikan teman yang lain, yaitu apa? Oh, dia berbagi dengan jeruk kepada orang yang membutuhkan, atau dia bisa berbagi di hari Jumat. Jadi bisa dikaitkan. Yang terakhir gitu ya, bagaimana
bagaimana memahami diri sendiri gitu yang menjadi kekuatan area yang perlu dikembangkan serta proses berbeda. Nah, ketika perkembangan kognitif ini menganalisisnya jalan dengan sebuah buah jeruk, maka Masya Allah gitu ya. Dan dia mengetahui, oh buah jeruk itu ciptaan Allah gitu ya. Terus ketika dia paham bahwa rajin makan buah jeruk itu supaya sehat gitu ya. Itu ending dari terakhirnya. Kenapa rasanya asam sih gitu ya. Bagaimana dia mengekspresikan ketika dia makan buah jeruk itu yang rasanya asam gitu ya. Apakah dia harus rasa marah atau dia bersyukur karena bisa memiliki buah jeruk meskipun rasanya masam, atau ketika dia mendapatkannya dengan rasa yang emosi yang menggebu-gebu atau bagaimana. Disinilah akhir dari 6 aspek pemahaman dalam menentukan SKL tadi gitu ya, dikaitkan dengan SKL SIT tadi. Konsepnya bahwasanya apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari tujuan daripada pembelajaran yang kita harapkan gitu ya. Baik, teman-teman, dari akhir ini ada yang mau didiskusikan atau mungkin ditanyakan? Silahkan, monggo. Atau mungkin Bu Rinda mau nambahi yang terkait karena kami sudah tadi saling melengkapi. Masya Allah, silahkan Bu Rinda mungkin bisa menambahi, menanggapi, atau mungkin memberikan masukan kepada kami. Silahkan, monggo yang lain. Lanjut Memang kayaknya, Mbak. udah jelas. Lanjut ya. Sudah Iya. mantap. Mantap banget, mantap. Nah, baik, kalau tidak ada ya, karena juga mungkin waktunya kasihan teman-teman juga yang lain ya, karena juga posisi ketika di Jambi sama di Merauke ya, yang Papua ya, Papua itu berbeda, kasihan juga kalau kemalaman. Baik, teman-teman semuanya, dalam materi ini ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa kita bertanggung jawab gitu ya, untuk menyiapkan yang terbaik untuk masa depan kita, generasi kita yang sangat bergantung pada diri kita. Dan apa yang kita persiapkan untuk masa depan kita tergantung apa yang kita lakukan dan ikut termasuk tujuan daripada kita saat ini. Maka dengan bismillah marilah kita berbuat yang lebih baik lagi, merubah segala sesuatu dari yang kecil menjadi yang besar dan berucap bismillah, mari kita lakukan. Sekecil apapun yang kita lakukan maka bernilainya ibadah. Saya Rasidi, mohon maaf akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Top, Marco top. Baik, kita pindah stop Ya, recording Bu ke Rasini siapa ya, Bu? ke Ini. Bu Win. Oh ya, Bu Bu Win Win. Kasih siap ke Bu insya Win. Allah. Ibu-ibu izin saya sholat